Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi terkait dengan kegiatan keagamaan di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh setelah dua kelompok massa terlibat bentrokan. Ricuhan terjadi saat kegiatan keagamaan di Desa Pegudan, Petarukan, Pemalang digelar pada Kamis dini hari. Dua kelompok massa terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka termasuk seorang anggota kepolisian. Bahkan hingga kini aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama dengan pihak keamanan tengah berupaya untuk meredam konflik sosial agar tidak meluas. Pemalang harus kondusif, jadi tidak usah terbawa provokasi, tidak usah juga terbawa dengan emosi. Semua bergerak bersama, kita harus bersatu untuk pembangunan, untuk kegiatan-kegiatan lebih produktif. Tidak ada lagi yang mengatasnamakan golongan, agama. Kalau kita ingin Keinformasi lainnya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu miliknya. Pemeriksaan Jokowi dilakukan di Polresta Solo, Jawa Tengah. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Jokowi di Polresta Solo setelah tim kuasa hukum meminta pemindahan lokasi pemeriksaan. Pemeriksaan Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda oleh permintaan Jokowi dengan alasan terkait dengan kesehatan. Dalam pemeriksaan, Jokowi membawa ijazahnya yang kini menjadi polemik. Pak, terkait respon publik yang masih mendebatkan gimana, Pak? Permisi. Pak Jokowi, terkait respon publik yang masih Permisi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. atau nuhun, Pak. Pemirsa, Jokowi diperiksa 3 jam di Polresta Solo, Jawa Tengah. Penyidik Polda Metro Jaya memberikan 45 pertanyaan kepada Jokowi terkait dengan keaslian ijazahnya. Pertanyaan yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disepil apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab. Juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi, ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Priscilla semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan total, dan mungkin akan lebih tahu 3 jam, sekitar 3 jam mungkin ya total durasi yang
dari awal kami datang. Gimana Pak? Fokusnya tetap sama seperti yang sebelumnya, kronologisnya seperti apa, dan tentunya pendalaman yang tadi Pak Jokowi sudah sampaikan. Kenal tidak dengan saudara Sandi, ada juga mengenai KKN-nya beliau, mengenai pembimbingnya beliau, diperdalam lah mengenai fakta-fakta perkuliahan beliau ketika di UGM. Terkait tersangka. Nah, tadi juga sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan memanggil Pradi Bersatu dalam kasus ijazah Jokowi. Lantas seperti apa proses pemanggilan pada hari ini, dan sudah bergabung bersama kami rekan Syahreza Zanski yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Baik, selamat siang Syahreza. Apakah Roy Suryo hadir dalam pemeriksaan pada hari ini? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa, betul sekali tim advokat dari Pradi Bersatu baru saja tiba di Reskrimum Polda Metro Jaya ini untuk bersaksi terkait tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Tadi kami melihat setidaknya ada 4 tim anggota tim advokat Pradi Bersatu, diantaranya ada Ade Darmawan dan Sylvester Matutina yang merupakan hari ini akan diperiksa kesaksiannya oleh Direskrimum tentunya terkait ijazah palsu Jokowi. Nah, tadi sebelum masuk ke dalam ruangan, Nata, dari pihak Pradi Bersatu mengungkapkan bahwasanya pihaknya yakin bahwasanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan ditetapkan sebagai tersangka imbas dari tudingan ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Pihaknya juga yakin nantinya akan ada lebih dari 5 tersangka yang akan ditetapkan, begitu sebagaimana diungkapkan bahwa yang diduga melakukan tudingan ijazah palsu diantaranya ada Roy Suryo, Dr. T. Fauzia, Rismon Sianipar, dan juga Rizal Fadila, dan pihaknya yakin akan ada lebih dari orang-orang yang tadi disebutkan namanya tadi, Nata. Dan sekilas mengenai kasus tudingan ijazah palsu, Nata, bahwasanya pada Rabu kemarin Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah diperiksa di Mapolresta Soleh oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, di mana tadi maksudnya kemarin dalam pemeriksaan tersebut menghasilkan sebuah fakta, diantaranya bahwasanya ijazah Jokowi, baik itu ijazah SMA ataupun ijazah S1 ini sudah disita tentunya. Dan Jokowi juga dicecar sebanyak 45 pertanyaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, dan juga dalam pemeriksaan tersebut Jokowi membantah bahwa menyuruh Dian Sandi ataupun kader PSI memposting foto ijazah Jokowi ke media sosial, dan inilah yang menjadi buntut daripada pemeriksaan pihak pelapor pada tudingan ijazah asli. Namun bisa dipastikan, Nata, dari pihak advokat Pradi Bersatu ini yakin bahwasanya Roy Suryo dan kawan-kawan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.